buat jadi pemahaman kalian semua. Kemudian kita akan uh, ke materi berikutnya. Ini juga materi yang sudah pernah kita bahas ya, berkaitan dengan rumusan masalah dan hipotesis. Cuman saya akan singgung sedikit sebelum kita masuk kepada tugas daring yang kedua. Pertama, tentang rumusan masalah. Rumusan masalah seperti yang sudah pernah kita sampaikan bersama-sama merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Jadi bentuk dari rumusan masalah itu adalah pertanyaan. Pertanyaannya seperti apa nanti tergantung dari format kampusnya sendiri. Kalau di STEAM sudah pernah saya sampaikan bahwa kita selalu menggunakan gaya selingkuh, istilahnya itu dengan diawali dengan kalimat tanya apakah. Ketika pertanyaannya apakah, maka nanti akan membutuhkan jawaban pasti yang akan kita hasilkan melalui pengolahan data secara ilmiah. Kemudian bagaimana merumuskannya? Ini pertama dirumuskan dengan kalimat tanya yang singkat, padat, dan jelas. Singkat, padat, jelas artinya tidak ada proses mempertanyakan secara detail, tapi poin penting yang harus diungkapkan adalah bagaimana bisa pertanyaan itu memunculkan sebuah narasi yang nantinya akan kita carikan jawabannya secara singkat. Kemudian memberikan petunjuk tentang kemungkinan pengumpulan data guna menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah tersebut. Jadi pola rumusan masalah itu sudah kita atur sedemikian rupa sehingga memudahkan bagi peneliti untuk dicari jawabannya melalui metode-metode ilmiah. Ya. Kemudian jenisnya ada yang deskriptif, ada yang komparatif, ada yang asosiatif. Kita langsung ke contohnya aja biar lebih dipahami. Pertama yang deskriptif, bagaimanakah tingkat kesehatan keuangan bank BRI TBK dilihat dari rasio likuiditasnya. Ya. Kemudian yang komparatif, apakah tingkat kesehatan keuangan bank BRI lebih baik dibandingkan dengan bank BNI jika dilihat dari rasio likuiditasnya. Kemudian yang asosiatif, apakah rasio likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kesehatan keuangan pada bank BRI. Kalau dilihat dari polanya antara deskriptif, komparatif, dan asosiatif itu sebetulnya ingin menggali satu poin yang sama, yaitu tentang kesehatan keuangan bank yang dilihat dari rasio likuiditasnya. Cuman ketika kita berbicara tentang rumusan masalah deskriptif, maka nanti jawaban dari rumusan masalahnya ini harus yang bersifat deskriptif, ya, harus dideskripsikan. Tidak ada jawaban pasti A, B, C, atau D. Tapi jawabannya adalah bagaimana caranya kita menjelaskan sejelas-jelasnya sampai kita tak paham betul tentang kondisi keuangan Bank BRI saat ini. Kemudian ketika komparatif, maka kita membandingkan antara satu bank dengan bank yang lain, satu objek dengan objek yang lain, yang berkaitan dengan variabel yang sama. Dalam hal ini variabelnya adalah kesehatan keuangan yang diukur dengan rasio likuiditas. Ya. Kemudian ketika kita berbicara rumusan masalah asosiatif, berarti itu menguji pengaruh atau melihat hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Mungkin jawaban alat analisis yang digunakan bisa saja berbeda-beda, tapi nanti hasil akhirnya akan bisa menyimpulkan 3 rumusan masalah yang sama. Dan yang perlu diperhatikan, dalam satu penelitian, dalam satu judul penelitian, itu hanya bisa digunakan satu rumusan masalah. Ketika tidak asosiatif, maka komparatif atau deskriptif. Jarang sekali ada peneliti-peneliti yang dia menggabungkan rumusan masalahnya dari deskriptif, komparatif, asosiatif dalam satu riset bersamaan. Ya. Itu yang harus dipahami. Ketika kita berbicara asosiatif, ya berarti kita berbicara pengaruh variabel. Dalam hal ini, ya rasio likuiditas yang
kita uji pengaruhnya terhadap kesehatan keuangan, ya, tingkat kesehatan keuangan pada objek penelitian atau Bank BRI. Oke, saya kira itu penjelasan singkat tentang rumusan masalah. Nanti silakan dicari lagi referensi-referensi yang lain. Kemudian ini ada tugas pertama, ya. Berdasarkan judul penelitian pada jawaban tugas nomor 2 di materi pembelajaran variabel penelitian, buatlah 3 rumusan masalahnya. Ya. Saya jelaskan, judul penelitian pada jawaban tugas nomor 2 di materi kita yang sebelumnya, materi tentang variabel penelitian. Nomor 2 itu saya minta untuk membuat judul penelitian. Ya. Judul penelitian. Kenapa saya minta 3 rumusan masalah? Karena di situ maksimal ada 3 rumusan masalah yang bisa kalian identifikasi. Silakan nanti disesuaikan, dan bagi mahasiswa yang mungkin kemarin jawabannya tidak sesuai atau mungkin ada kesalahan untuk yang variabel penelitian, tugas dalam variabel penelitian, silahkan diperbaiki, ya. Lebih bagus diperbaiki daripada membuat rumusan masalah yang salah. Perbaiki jawaban untuk tugas yang pertama dulu, tugas nomor 2 di variabel penelitian. Setelah itu baru buat rumusan masalahnya untuk tugas yang ini, ya. Oke, itu untuk rumusan masalah. Kemudian yang berikutnya tentang hipotesis, ya, materi hipotesis. Itu pengertiannya ini saya rangkum dari beberapa pakar, ya, beberapa sumber. Yang pertama, dia katakan bahwa hipotesis adalah pernyataan tentatif yang merupakan dugaan mengenai apa saja yang sedang kita amati dalam usaha untuk memahaminya. Ya. Yang namanya tentatif berarti dia bisa berubah sewaktu-waktu, ya. Kemudian yang berikutnya, jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Ini ada di bukunya Sugiono. Kemudian yang berikutnya ada pernyataan tentang suatu dalil, tapi kebenaran belum terujikan secara empiris. Kemudian yang berikutnya, jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga, karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Sehingga dikatakan hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan sementara terhadap masalah yang dituangkan dalam rumusan masalah dan digunakan sebagai acuan untuk dibuktikan kebenarannya. Ya. Makanya saya lebih cenderung kepada teori yang ada dalam bukunya Sugiono ini yang mengatakan bahwa rumusan atau hipotesis itu ya jawaban sementara terhadap rumusan masalah. Rumusan masalah kita kan berupa pertanyaan, jawab aja pertanyaan itu. Ya. Jawab saja pertanyaan itu, itulah hipotesis. Karena ketika kita merumuskan masalah, sudah melalui berbagai macam kajian di latar belakang penelitian. Hipotesis tidak perlu lagi memerlukan kajian yang rumit dan lain sebagainya. Tinggal diawali perumusan masalah melalui berbagai macam kajian, hipotesisnya tinggal jawab rumusan masalah itu. Selesai, gitu kan. Kemudian, fungsi hipotesis menguji kebenaran suatu teori. Ya. Kalau kita mengatakan teorinya seperti ini, maka untuk membuktikannya ya kita uji. Gitu. Untuk membuktikan bahwa ternyata faktor luck itu berpengaruh terhadap kinerja seseorang, gitu kan, misalnya keberuntungan itu mempengaruhi kinerja seseorang, gitu, misalnya. Atau keberuntungan itu mempengaruhi tingkat kekayaan, gitu, misalnya. Kalau ada teorinya ya silahkan diuji. Kalau tidak, ya kita kembalikan kepada teori. Apa teori-teori yang bisa kita uji secara empiris, secara ilmiah. Kemudian memberikan gagasan baru untuk mengembangkan suatu teori. Ini prinsip kedua yang sebetulnya hipotesis itu digunakan. Dugaan-dugaan sementara itu digunakan untuk mengembangkan teori-teori baru. Tapi ini levelnya sudah level lanjut, ya, artinya ketika kita berbicara tentang penelitian dasar, cukup pada ranah untuk membuktikan teori, belum pada
penemuan teori baru. Kemudian memperluas pengetahuan peneliti mengenai suatu gejala yang sedang dipelajari. Ini dimungkinkan terjadi ketika kalian langsung terjun ke objek penelitiannya, bertemu dengan respondennya, kemudian melihat fenomena-fenomena di sekitar variabel yang akan kalian teliti, kemudian dikaitkan dengan kajian-kajian teorinya, pasti nanti akan sedikit banyak akan menemukan ada hal-hal baru yang sebetulnya secara teori itu masih samar, ya, masih belum terlalu dijelaskan secara gamblang, tapi pada prakteknya, pada kenyataannya, itu di objek penelitian atau di responden kalian itu sudah mulai muncul gitu teorinya. Misalnya dulu ketika kita berbicara kenapa sih orang suka membeli produk tertentu gitu, teorinya mengatakan ya itu cuma kombinasi marketing mix saja gitu kan, produk price place promotion gitu kan. Tapi belakangan ternyata ada faktor kepribadian. Kalau kalian suka dengar atau suka baca bukunya Hermawan Kertajaya itu yang dia mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan itu memiliki kepribadian yang berbeda secara umum yang mempengaruhi persepsi mereka tentang produk, mempengaruhi minat mereka terhadap sebuah produk. Itu hal atau teori yang masih samar, tapi sudah mulai bisa dinarasikan oleh para pakar-pakar muda, ya. Kalau kita bilang pakar-pakar muda, karena Hermawan Kertajaya itu berguru dengan Kotler, atau dia menjadi rekannya Kotler, tapi eksplornya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Kotler. Itu fungsi hipotesis. Kemudian ini jenis hipotesis masih sama, deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Yang deskriptif kita lihat, diduga kinerja keuangan PT Perseroan Terbatas mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir. Ya. Kemudian deskriptif yang berikutnya, diduga strategi pemasaran yang dilakukan PT Perseroan Terbatas belum tepat. Deskriptif yang berikutnya, diduga penerapan sistem kepemimpinan di PT Perseroan Terbatas belum efektif. Ya. Ini yang deskriptif dilihat dari berbagai macam perspektif. Yang ini hipotesis untuk deskriptif konsentrasi keuangan. Kemudian yang ini deskriptif hipotesis untuk konsentrasi pemasaran. Contohnya, misalnya yang ini hipotesis deskriptif untuk di konsentrasi SDM. Kemudian kita lanjut di komparatif. Ya. Diduga kinerja keuangan PT Perseroan Terbatas lebih baik dibandingkan dengan kinerja keuangan PT Terbatas Perseroan. Ini komparatif untuk konsentrasi keuangan. Kemudian komparatif untuk konsentrasi pemasaran, itu diduga penerapan strategi pemasaran PT Perseroan Terbatas lebih tepat dibandingkan dengan PT Terbatas Perseroan. Kemudian yang berikutnya, ini diduga penerapan sistem kepemimpinan pada PT Perseroan Terbatas lebih efektif dibandingkan dengan PT Terbatas Perseroan. Ini untuk hipotesis komparatif konsentrasi SDM. Kemudian yang berikutnya, ini ada hipotesis asosiatif. Diduga return saham dan fundamental situation berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan PT Perseroan Terbatas. Ya. Kemudian diduga diversifikasi dan mass production berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan strategi pemasaran pada PT Perseroan Terbatas. Kemudian yang berikutnya, diduga kompetensi dan social culture berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepemimpinan pada PT Perseroan Terbatas. Ini saya berikan contoh satu-satu supaya kalian tidak mengalami kesulitan dan kebingungan ketika harus merumuskan hipotesis berdasarkan jenisnya dan berdasarkan konsentrasi atau peminatan kalian. Silahkan dipahami detailnya, dibaca kembali gitu kan, di pause aja kemudian dibaca kembali sampai kalian betul-betul paham tentang bagaimana merumuskan hipotesis berdasarkan jenis hipotesis dan minat atau konsentrasi.
Kemudian setelah paham baru kerjakan tugas nomor 2. Berdasarkan jawaban tugas nomor 1, ya, buatlah 3 hipotesis asosiatifnya. Kenapa hipotesis asosiatif? Karena yang ini, tugas nomor 1, itu diambil dari jawaban tugas nomor 2 di materi pembelajaran yang pertama. Itu adalah judul penelitian. Kalau misalnya betul ya jawabannya, itu adalah judul penelitian yang ada variabel dependen dan independennya, ya. Sehingga arahnya nanti itu pasti kepada hipotesis asosiatif, ya. Jadi jangan sampai berpikir bahwa itu bisa dijadikan komparatif atau deskriptif. Fokus saja kepada asosiatif karena settingannya memang seperti itu, bahwa tugas itu diambil dari soal yang memang judul penelitian yang bersifat asosiatif. Seperti biasa, silahkan dikumpulkan melalui DM Instagram, nanti keterangan juga akan saya kasih di deskripsi. Yang berikutnya mungkin informasi yang juga ingin saya sampaikan bahwa minggu depan atau tidak sampai minggu depan saya akan umumkan untuk kita ujian tengah semester secara online. Saya akan rumuskan dulu bagaimana formulasinya supaya lebih efektif dan lebih menggampangkan kalian juga, tidak terpaku sama waktu, supaya kalian lebih fleksibel, tapi juga aturan mainnya juga bisa lebih ketat. Mudah-mudahan dalam 2-3 hari ini sudah bisa saya lakukan bagaimana metodenya. Kemudian tugas ini harus diselesaikan maksimal 3 hari, ya. Karena ini tugasnya sedikit, silahkan diselesaikan maksimal 3 hari. Jangan lupa absen di kolom komentar. Nanti setelah 3 hari akan saya review, kemudian saya informasikan kepada cuttingnya masing-masing atau melalui video juga tentang mekanisme ujian tengah semester. Saya kira itu materi pembelajaran kita yang kedua ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.